Mutiara Hitam, Jilid 8 bagian 4. Siang Kui dan Siang Hui yang mukanya masih kemerahan dan beringas, membalikkan tubuh dengan sigapnya, siap menghadapi lawan baru. Mula-mula mereka pangling melihat seorang pemuda berpakaian putih yang berdiri di depan mereka dengan sikap tenang dan pandang mata penuh teguran itu, sehingga mereka makin mempererat genggaman tangan pada gagang pedang. Akan tetapi ketika mereka melihat alat musik yang tergantung di belakang punggung dan tampak tersembul di belakang pundak pemuda itu, mereka segera mengenal orangnya. Liong Towako, atau kakak Liong, mereka berseru bergantian sambil berlari maju menghampiri Qiang Liong. Wajah mereka yang tadinya merah beringas itu berubah lembut, bahkan agak berseri ketika dua pasang mata itu memandang Qiang Liong dan mereka cepat-cepat menyimpan kembali pedang yang tadi dipakai mengamuk. Jiwi Xiaomoy atau kedua adik, mengapa berada di sini dan membunuhi orang-orang ini? Jiwi hendak pergi kemanakah? Ditanya begini, tiba-tiba Siang Hui menubruk Qiang Liong sambil menangis. Ketika Qiang Liong berkunjung ke rumah gadis itu 6 tahun yang lalu, Siang Hui baru berusia 12 tahun, maka kini bertemu pemuda ini ia seperti lupa bahwa ia kini sudah berusia 18 tahun. Ia sesenggukan di dada Qiang Liong yang menepuk-nepuk pundaknya. Melihat adiknya menangis terseduh-seduh, Siang Hui juga menangis. Akan tetapi gadis yang lebih tua ini hanya berani memegang lengan Qiang Liong sambil berkata, "Ah, engkau tidak tahu, Liong Towako. Mereka ini adalah musuh-musuh Nan Chao, mereka ini anjing-anjing hesi-hesia yang telah menyerbu Nan Chao. Dan, dalam pertempuran, ayah dan ibu kami telah gugur." Qiang Liong mengangguk-angguk. Untung tadi ia sudah mendengar dan dapat menduga, kalau tidak, tentu ia akan terkejut sekali. Karena ia sudah tahu, maka kini ia dapat mengeluarkan kata-kata hiburan untuk membangkitkan semangat. "Ah, adik-adikku, aku juga ikut berduka sekali atas kematian ayah bunda kalian. Akan tetapi ingatlah bahwa mati hidup manusia berada di tangan Tian Yang Maha Kuasa. Dan kalau diingat, kematian ayah bunda kalian dalam tugas membela negara adalah kematian pahlawan yang amat terhormat dan sungguh pun kehilangan ini amat mendukakan hati. Namun kematian beliau berdua itu patut dibuat bangga. Aku sudah mendengar bahwa bangsa hesi-hesia yang menyerbu ke Nan Chao dapat dipukul mundur. Pengorbanan orang tua kalian bukan sia-sia kalau begitu." Ucapan pemuda itu tentu akan menjadi hiburan yang manjur dan dapat membangkitkan semangat. Apalagi kalau diingat bahwa dua orang gadis ini bukan keturunan sembarangan, melainkan keturunan suami istri yang gagah perkasa dan masih cucu ketua bengkel yang sakti. Akan tetapi sungguh di luar dugaan Qiang Liong. Mereka itu hanya sebentar saja terhibur dan sinar mata mereka bercahaya penuh semangat. Akan tetapi di lain saat mereka telah menangis lagi terseduh-seduh. Kemudian Siang Hui yang kini berkata dengan suara penuh duka, "Liong Towako, malapetaka itu lebih hebat daripada yang kau duga. Tidak hanya ayah bunda kami yang gugur, bahkan Han Qi, adik kami yang baru berusia 11 tahun terculik dan Kong Kong atau kakek serta sebagian besar pimpinan bengkau juga tewas di tangan musuh." Apa? Kini Qiang Liong tak dapat menahan kekagetan hatinya. Berita ini terlalu hebat. Bagaimanakah orang hesi-hesia mampu menewaskan orang-orang seperti Beng Kau Chu atau ketua bengkau dan para pimpinan bengkau? Di antara barisan hesi-hesia terdapat orang-orang sakti, dan agaknya mereka ini memang menyelundup bersama barisan hesi-hesia untuk menyerbu bengkau. Buktinya mereka tidak peduli akan kekalahan barisan hesi-hesia dan lebih mengutamakan penghancuran pimpinan bengkau. Mereka adalah pendeta-pendeta berjubah merah yang rata-rata memiliki ilmu kepandaian lihai, dipimpin oleh seorang wanita setengah tua yang cantik dan berambut panjang, dan seorang kakek pendeta jubah merah yang kaki kirinya buntung sebatas lutut. Dua orang inilah yang lihai sekali dan yang berhasil menewaskan Kong Kong dan para pimpinan bengkau, termasuk ayah bunda kami. Liong Towako, kau tolonglah, bantulah kami untuk membalas dendam dan menolong adik kami Han Qi. Tentu aku suka membantu kalian. Akan tetapi, kemana kita akan mencari? Dan kemana pula kalian hendak pergi sebelum bertemu dengan pasukan musuh ini? Tadinya kami hendak pergi menghadap kakek kau Bian Cincin untuk minta pertolongannya, jawab Siang Kui. Wajah Qiang Liong yang tadinya menjadi muram karena berita duka yang hebat itu agak berseri. "Ah, jadi Lo Qianwei kau Bian Cincin tidak gugur bersama pimpinan bengkau?" Siang Kui menggeleng kepala dan menghapus air matanya. Kakek kau Bian Cincin sudah 3 tahun lebih mengundurkan diri dari bengkau dan pergi bertapa di puncak Tailiangsan, maka terhindar dari malapetaka. Hanya beliau yang dapat membantu kami, dan untung kami bertemu denganmu di sini, Liong Towako. Musuh amat kuat dan biarpun tentara hesi-hesia sudah terpukul mundur dari Nan Chao,
namun mereka masih berkeliaran di sekitar tapal batas barat. Buktinya di sini kami bertemu dengan anjing-anjing ini yang agaknya memang menghadang perjalanan kami. Menurut para penyelidik, kakek dan nenek sakti bersama para pendeta berjubah merah bersembunyi di pegunungan Kaoli Kungsan di lembah sungai Nukiang. Tiba-tiba Qiang Liong menggerakkan kedua tangannya mendorong pundak kedua orang gadis itu sehingga mereka itu terlempar 2 meter lebih, terhuyung-huyung. Ada apa, Towako? Siang Hui menegur, juga Siang Kui terkejut sekali. Akan tetapi Qiang Liong sudah meloncat sambil membalikkan tubuhnya. Kedua tangannya menangkis dan runtuhlah beberapa buah peluru hitam yang menyambar ke arah tubuhnya. Kini barulah dua orang gadis itu tahu bahwa tadi pun ada beberapa buah peluru hitam menyambar ke arah mereka dan kalau tidak ada Qiang Liong yang mendorong mereka, tentu mereka menjadi korban. Mereka memandang dengan mata terbelalak, merasa ngeri betapa ada orang dapat membokong mereka tanpa mereka ketahui. Hal ini saja sudah menjadi bukti bahwa orang yang melepas senjata rahasia itu tentulah orang yang amat lihai. Huahahahehe, orang muda, kau tangkas juga? Terdengar suara terkekeh-kekeh dan muncullah seorang kakek bertubuh kecil dari balik sebatang pohon besar yang tiada berdaun lagi. Kakek ini amat kurus dan tua, hanya rangka terbungkus kulit keriput. Bajunya tak berlengan, kedua pergelangan lengannya terlindung selubung hitam, entah dari bahan apa. Kuku tangannya panjang-panjang seperti kuku setan, melengkung dan runcing. Kumisnya kecil menjuntai lesu. Kakinya telanjang pula, pinggangnya memakai sabuk yang ada dompet-dompetnya kecil berjajar. Punggungnya menggendong bambu besar dan bambu kecil, dan sepasang mata orang aneh ini kelihatan menghitam menakutkan. Mulutnya bergerak-gerak tertawa terpingkal-pingkal dan terbahak-bahak, akan tetapi mukanya, terutama matanya, sama sekali tidak membayangkan tawa, bahkan amat serius dan sungguh-sungguh. Qiang Liong bersikap tenang. Ia maklum bahwa orang di depannya ini adalah seorang berilmu tinggi dan agaknya termasuk golongan hitam. Maka ia menjura dan bertanya, agaknya saya berhadapan dengan seorang Qianwei. Selamanya belum pernah saya, Qiang Liong, dan kedua orang adik saya ini bertemu dengan Qianwei. Mengapakah begitu bertemu Lo Qianwei lalu menyerang kami dan siapakah julukan Lo Qianwei? Hahaha, hehehe. Girang sekali hatiku mendengar orang-orang bengkau terutama sekali si bedebah Liu Mo si mata keranjang yang banyak bininya itu mampus. Hahaha, dan untungku bertemu dengan dua orang cucunya. Heh, orang muda, apakah kau orang bengkau? Kalau bukan, lekas pergi jangan mencampuri urusan Xiao bin Lomo. Serahkan dua orang bocah ini kepadaku agar puas hatiku dan lunas perhitunganku dengan bengkau. Qiang Liong mengerutkan keningnya dan diam-diam menjadi marah sekali. Kiranya inilah yang berjuluk Xiao bin Lomo, seorang di antara butek Enjiosian? Lo Qianwei yang berjuluk Xiao bin Lomo dan menjadi seorang di antara butek Enjiosian? Pantas saja tidak segan bersikap keji, tidak jauh bedanya dengan butek Xiu Lem yang pernah saya jumpai. Saya tidak mempunyai kehormatan untuk menjadi anggota bengkau yang terkenal, akan tetapi para pimpinan bengkau adalah orang-orang tua yang saya hormati, sedangkan yang muda-muda adalah saudara-saudara saya. Lo Qianwei baru dapat mengganggu kedua orang adik saya ini setelah melalui mayat saya. Hahaha, hehe, orang muda yang bernyali besar. Kau sudah bosan hidup, sambil terkekeh-kekeh ketawa mengejek Xiao bin Lomo menerjang maju. Gerakan Xiao bin Lomo amatlah cepatnya dan senjata-senjatanya hanyalah jari-jari kuku tangannya. Akan tetapi, kuku jari tangan ada 10 buah banyaknya dan setiap kuku runcing tajam mengandung racun sehingga sama dengan memegang 10 buah senjata yang amat berbahaya. Tubrukannya liar ganas, gerakannya cepat laksana burung menyambar. Ia menerjang sambil tertawa, mengira bahwa sekali tubruk ia akan mampu merobohkan lawannya yang masih muda. Akan tetapi perkiraannya jauh meleset dan ia terheran-heran ketika ternyata menubruk tempat kosong dan pemuda yang tampan dan tenang itu tahu-tahu telah lenyap. Ia hanya mendengar angin berseliwer di samping kanannya, maka cepat Xiao bin Lomo membalikkan tubuhnya. Benar saja, pemuda itu sudah berdiri di belakangnya dan kini kedua tangan pemuda itu sudah memegang dua buah senjata yang lucu dan aneh. Tangan kanannya memegang sebatang pensil bulu sedangkan tangan kirinya memegang pensil kayu. Sebetulnya kalau menurutkan wataknya sebagai seorang pendekar yang enggan bersikap curang, melihat lawan bertangan kosong, Qiang Liong hendak melayani dengan tangan kosong pula. Akan tetapi serangan pertama tadi membuat ia terkejut karena kuku-kuku jari tangan lawan mengeluarkan sinar hitam dan ia mencium bau amis, maka tahulah ia bahwa lawannya ini seorang tokoh jahat yang mempunyai keahlian tentang racun, maka ia tidak segan-segan lagi untuk mencabut keluar sepasang pensilnya.
Juga gerakan kakek ini amat cepat, menandakan bahwa lawan ini benar-benar seorang lawan yang amat tangguh, tidak di sebelah bawah tingkat Butek Xiu Lem yang lihai itu. Di lain pihak, Xiao Bin Lomo juga terkejut bukan main ketika melihat betapa gerakan pemuda itu sedemikian cepatnya dan kemudian melihat sepasang senjata di tangan si pemuda. Senjata itu saja sudah merupakan bukti bahwa pemuda ini benar-benar bukan lawan sembarangan karena hanya orang yang tinggi tingkat kepandaiannya saja dapat mempergunakan senjata sekecil dan seringan itu. Makin kecil ringan serta lemah senjatanya, makin tinggilah kepandaian orang. Xiao Bin Lomo adalah seorang tokoh yang belum pernah bertemu tanding, kecuali ketika ia terpaksa mengakui keunggulan Kau Bian Cincin beberapa tahun yang lalu. Karena kekalahannya dari tokoh Bengkau inilah, maka ia mendendam sakit hati kepada Bengkau. Karena merasa dirinya memiliki kepandaian tinggi jarang ada tandingnya, maka tentu saja kini ia tidak gentar menghadapi lawan yang masih muda, sungguh pun ia maklum bahwa lawan ini tak boleh dipandang ringan. Hohohaha, sayang kalau seorang muda seperti engkau mampus di tanganku. Kau lihat kelihayanku, hahaha, kini ia menerjang maju dengan gerakan teratur, tidak asal tubruk lagi seperti tadi. Ternyata ilmu silat tangan kosongnya dahsyat, mengeluarkan angin pukulan yang bersuitan dan gerakan kedua tangannya cepat sekali. Kuku panjang itu terpentang dan menyambar-nyambar dari segala jurusan secara tidak terduga-duga. Agaknya kakek ini sudah tidak sabar lagi untuk cepat-cepat menjatuhkan lawan mudanya, maka ia sudah mengerahkan tenaga dan mengeluarkan ilmunya yang dahsyat dengan keyakinan bahwa seorang muda seperti Qiang Liong tak mungkin dapat mengatasi serangannya ini. Akan tetapi kenyataannya jauh berbeda dengan keyakinan hatinya. Pemuda itu dengan gerakan sigap dan amat indah dapat mengelak dan menghindarkan diri dari rangsekan serangannya, bahkan balas menyerang karena sepasang pensil itu menyambut serangan-serangannya dengan totokan-totokan pada jalan darah di pergelangan, telapak tangan, dan dekat siku. Dengan cara ini, dari keadaan terserang Qiang Liong berbalik menyerang karena sebelum setiap pukulan dan cakaran lawan mendekati tubuhnya, ia telah mendahului dengan totokan yang amat kuat dan tepat sasarannya. Keyakinan Xiao Bin Lomo untuk mendesak pemuda itu menjadi berbalik kenyataannya sehingga dia sendiri yang terdesak dan kalau saja ia tidak lihai mainkan gelang baja pelindung pergelangan tangan, tentu ia siang-siang sudah menjadi korban totokan. Heh, kau berani mati, bentaknya sambil bergelak dan tubuhnya tiba-tiba merubah gerakan. Kini kuku-kukunya yang runcing itu tidak langsung menyerang tubuh lawan, melainkan berusaha mencengkeram pensil lalu disusul cengkeraman ke arah lengan atau bagian tubuh terdekat apabila Qiang Liong menarik senjatanya karena khawatir terkena cengkeraman yang kuat itu. Dengan siasat gerakan macam ini, keadaan kembali menjadi terbalik dan kini pemuda itulah yang tampaknya terdesak. Kuku-kuku yang panjang runcing berbisa, ditambah baja pelindung pergelangan tangan kakek itu benar-benar amat menyulitkan sasaran totokan kedua pensilnya. Kini bahkan kakek itu mulai berloncatan seperti monyet, akan tetapi secara tidak terduga-duga kedua kakinya kadang-kadang melakukan tendangan-tendangan berantai, bukan tendangan biasa, melainkan tendangan disertai cengkeraman jari kaki yang dapat membentuk cakar Garuda. 5 jari kuku tangan kiri yang runcing itu mencengkeram dengan gerakan cepat ke arah pensil bulu di tangan kanan Qiang Liong. Pemuda ini mengelakkan pensil bulunya dan cepat menotok dengan pensil kayu di tangan kiri mengarah ke leher lawan. Akan tetapi terdengar suara keras ketika pensil kayu itu tertangkis oleh pelindung pergelangan kanan kakek itu yang melanjutkan gerakan tangan kanan dengan cengkeraman ke arah lengan kiri Qiang Liong. Pemuda ini tidak membiarkan dirinya dicengkeram. Cepat ia menggeser kaki ke kanan sehingga tubuhnya miring dan cengkeraman itu luput. Pada detik itu secara tak tersangka-sangka kaki kiri lawannya bergerak menendang ke arah perut. Tendangan yang keras dan cepat sekali datangnya. Qiang Liong kaget dan menggerakkan pensil bulu ke arah kaki itu, menotok ke arah mata kaki, kemudian pensil kayunya secepat kilat menotok ke leher kanan lawan. Brit, takek, Xiao Bin Lomo berseru kaget dan terhuyung. Qiang Liong juga berseru kaget dan cepat memutar kedua senjatanya di depan tubuh untuk membentuk gaya bertahan. Kiranya tadi secara tak terduga-duga, kakek itu hanya mengelak sedikit dan membiarkan pundaknya mewakili leher menerima totokan sambil mengerahkan sinkang dan tangan kirinya cepat-cepat mencengkeram ke arah pinggang kanan Qiang Liong. Pemuda ini kaget bukan main, cepat ia mendoyongkan tubuh ke belakang sehingga otomatis totokannya yang semula ditujukan ke leher lawan kemudian oleh lawannya sengaja diterima dengan pundak itu tidak mengenai secara tepat sekali. Namun karena tenaga yang tersalur melalui pensil kayu itu adalah tenaga sinkang murni dan kuat, maka akibatnya cukup membuat Xiao Bin Lomo terhuyung ke belakang dengan muka berubah.
Qiang Liong juga kaget. Tahulah ia bahwa lawannya adalah seorang yang amat lihai, maka tanpa ragu-ragu lagi Qiang Liong lalu merubah gerakan. Kini ia menerjang maju dan sepasang senjatanya itu dipegang seperti orang hendak menulis, kemudian mulailah ia menggerakkan sepasang pensil seperti menulis huruf-huruf di udara, mencoret-coret ke arah lawan. Gerakannya wajar, seperti hendak menuliskan pensil-pensilnya di atas tubuh lawan. Akan tetapi akibatnya hebat sekali. Silau rasanya mata Xiao Bin Lomo menghadapi coretan-coretan itu karena ia menjadi bingung sekali. Berkali-kali ia menangkis dengan kedua tangannya, bahkan berusaha merampas sepasang pensil yang amat lihai itu, namun hasilnya sia-sia, malah hampir saja ia terkena totokan yang sama sekali tak disangkanya. Gerakan mencoret-coret seperti orang menulis itu ternyata merupakan serangan-serangan maut dan setiap gerakan mengandung tenaga yang amat kuat. Lebih hebat lagi tenaga yang keluar dari gerakan sepasang pensil itu berbeda, bahkan berlawanan sehingga amat membingungkan kakek yang tadinya merasa bahwa di dunia ini jarang ada orang mampu menandinginya. Kini menghadapi seorang pemuda saja ia sudah kewalahan, apalagi hendak mengalahkannya atau mengenal ilmu silatnya yang luar biasa itu. Hal ini tidaklah aneh kalau diketahui bahwa ilmu silat yang dimainkan Qiang Liong itu adalah ilmu silat simpanan yang diturunkan oleh suling emas kepadanya. Itulah ilmu silat Hong In Bun Hoat yang dahulu diciptakan oleh manusia Dewa Buke Xiansu dan kemudian diturunkan kepada suling emas. Ilmu silat ini adalah gerakan silat tinggi yang disesuaikan dengan ilmu kesusastraan. Hanya orang yang sudah menguasai sastra secara mendalam, yang dapat menulis huruf-huruf indah dan kuat saja akan mampu menguasai Hong In Bun Hoat. Tentu saja ia harus memiliki dasar ilmu silat tinggi yang sudah matang pula. Biarpun Qiang Liong adalah seorang pelajar yang pandai ilmu sastra dan juga sudah digembleng ilmu silat tinggi oleh gurunya, namun ia hanya mampu menguasai 8 bagian saja dari ilmu yang sakti ini. Untuk dapat menguasai ilmu ini sampai 10 bagian atau seluruhnya membutuhkan pengalaman bertahun-tahun seperti suling emas. Betapapun, yang 8 bagian ini sudah cukup membuat seorang tokoh besar seperti Xiao Bin Lomo menjadi sibuk dan terdesak hebat. Kam Xiang Kui dan Kam Xiang Hui menonton pertempuran ini dengan pandang mata kagum. Menyaksikan kehebatan sepak terjang kakek aneh itu, mereka berdua tahu diri dan tidak berani maju membantu Qiang Liong. Mereka maklum bahwa tingkat kepandaian mereka masih jauh di bawah tingkat kakek itu, maka jika mereka membantu, hal ini tidak akan menguntungkan Qiang Liong. Betapa kagum hati mereka melihat Qiang Liong mendesak kakek itu dengan sepasang pensilnya. Xiao Bin Lomo masih berusaha mempertahankan diri, namun makin lama ia makin terkurung dan tak dapat keluar dari lingkaran ujung pensil yang bergerak-gerak secara aneh itu. Dalam pandang matanya, kini ada banyak sekali ujung pensil yang menyerang jalan-jalan darah terpenting di tubuhnya, membuat ia sibuk dan akhirnya ia bergulingan di atas tanah untuk menghindarkan diri. Xiao Bin Lomo tak dapat tertawa lagi dan agaknya baru kali ini selama hidupnya ia bertanding melawan seorang pemuda tanpa ketawa mengejek. Rasa penasaran dan malu membuat ia menjadi marah. Tiba-tiba ia meloncat dari keadaan bergulingan itu, tangan kanan kiri sudah merenggut keluar 2 buah benda hitam sebesar telur angsa, kemudian ia membanting 2 telur itu ke atas tanah di sebelah depannya. Terdengar suara meledak 2 kali dan asap putih tebal menyelimuti sekelilingnya. Qiang Liong terkejut dan dapat menduga bahwa asap putih tebal bergulung-gulung ini tentu mengandung racun. Maka ia cepat mengumpulkan napas dalam dada lalu menahan napas dan menerjang maju dengan totokan-totokan maut dalam bentuk tulisan. Dengan ketabahan luar biasa Qiang Liong menyerbu lawan yang bersembunyi dalam asap putih. Makin lama asap mengepul makin banyak dan tebal sehingga kedua orang itu lenyap ditelan gumpalan-gumpalan asap. Akan tetapi kakek aneh ini sekarang sudah mengambil bambu kecil yang tadinya ia gendong di punggung dan begitu ia membuka sumbat bambu itu, dari dalam bambu keluar asap hitam yang amat busuk baunya. Qiang Liong terkejut bukan main. Inilah semacam asap beracun yang luar biasa jahatnya. Jangankan tercium dan memasuki paru-paru, baru mengenai kulit saja sudah dapat menimbulkan keracunan hebat. Maka ia cepat menggerakkan lengan-lengan bajunya yang dikebutkan dengan pengerahan tenaga sinkang, sehingga asap itu buyar tidak jadi menyerangnya. Keadaan di sekeliling gelap pekat dan ia tahu bahwa dirinya dikurung asap-asap beracun. Qiang Liong cepat mengerahkan ginkangnya karena pada saat itu ia sudah tidak dapat melihat lagi kemana perginya lawan. Ia meloncat cepat keluar dari kurungan asap. Setelah tiba di luar kurungan asap, ia dapat melihat betapa lawannya sudah lenyap dari tempat itu dan ketika ia menengok ke belakang, ternyata 2 orang gadis itu pun sudah lenyap tak tampak bayangannya lagi.
Kui Moi, Hui Moi. Ia memanggil dengan suara nyaring. Namun tidak ada jawaban sehingga hatinya menjadi khawatir sekali. Mungkinkan si kakek sakti itu ketika menghilang di dalam gumpalan asap berkesempatan pula untuk menawan dua orang gadis itu? Ah, tidak mungkin rasanya. Betapapun lihainya Xiao Bin Lomo, tidak mungkin dapat melarikan diri sambil menculik dua orang gadis itu sedemikian cepat dan di luar tahunya. Apalagi kalau diingat bahwa dua orang kakak beradik itu bukanlah gadis-gadis lemah dan tentu akan melawan kalau akan diculik sehingga tidak mudah tertawan. Qiang Liong menyelidiki keadaan sekeliling tempat itu, bahkan memeriksa tanah dan rumput di mana Xiang Kui dan Xiang Hui tadi berdiri. Namun tidak terdapat tanda-tanda atau jejak-jejak yang mencurigakan. Ia mendongkol sekali, merasa ditipu dan dipermainkan lawan. Xiao Bin Lomo kakek iblis, teriaknya marah. Kalau engkau memang laki-laki, hayo maju dan lanjutkan pertandingan. Tak ada gunanya bersikap pengecut dan melarikan gadis-gadis itu. Betapapun kerasnya ia berteriak, tiada jawaban kecuali tiupan angin yang membawa hawa panas terik matahari. Dengan pandang mata seperti harimau marah, Qiang Liong lalu meloncat dan berlari-lari cepat. Tujuannya sudah tetap, pergi ke Khao Li Kung San di lembah sungai Nuqiang. Kalau tidak salah dugaannya, tentu kakek iblis tadi merupakan sekutu para pendeta Tibet yang memimpin pasukan Hesi-Hesia menyerbu Nanchao. Tentu ada permusuhan di antara Beng Kao. Kalau ia harus pergi dulu mencari kaubian cincin seperti yang direncanakan Xiang Kui dan Xiang Hui, ia khawatir kalau-kalau akan terlambat. Ia harus pergi menolong dua orang gadis itu dan adiknya. Wajah yang tampan itu menjadi muram. Ia berduka kalau teringat akan nasib malang yang menimpa keluarga Kambusin, adik gurunya dan nasib para pimpinan Beng Kao. Mereka tewas dan setelah pimpinan Beng Kao terbasmi, siapa lagi yang dapat menggantikan mereka? Hanya tinggal kaubian cincin seorang diri. Ah, betapa akan marah dan berduka hati gurunya kalau mendengar berita tentang malapetaka ini. Gurunya mempunyai hubungan yang amat erat dengan Beng Kao. Di samping semua itu, kekuatan Nanchao terletak kepada Beng Kao. Kalau Beng Kao runtuh, apa jadinya kerajaan Nanchao kelak? Teringat akan ini, Qiang Liong mempercepat larinya. Ia maklum bahwa tugasnya menolong Xiang Kui, Xiang Hui dan Han Qi, adik kedua orang gadis itu, bukanlah tugas ringan, bahkan merupakan tugas berbahaya sekali. Yang akan ia hadapi bukanlah lawan-lawan biasa, melainkan kekuatan yang amat besar, kekuatan yang telah membasmi Beng Kao. Kalau tokoh-tokoh besar, terutama sekali ketua Beng Kao yang amat sakti sampai tewas menghadapi kekuatan ini, terang bahwa dia seorang diri tidak akan mampu mengalahkan mereka. Akan tetapi, betapapun juga Qiang Liong tidak menjadi gentar. Ia harus cepat-cepat mengejar dan berusaha menolong anak-anak pamannya, Kambusin, kalau perlu dengan taruhan nyawa. Girang dan juga bingung Qiang Liong ketika akhirnya ia dapat mengikuti jejak Xiao Bin Lomo. Dari para penduduk pegunungan ia mendengar bahwa kakek kurus kecil yang selalu tertawa itu melakukan perjalanan menuju ke pegunungan Khao Li Kung San. Tepat seperti yang diduganya, akan tetapi ia merasa bingung mendengar bahwa kakek itu melakukan perjalanan seorang diri saja. Kalau begitu, kemanakah perginya Xiang Kui dan Xiang Hui? Siapakah yang menculik mereka? Kalau yang menculik itu teman-teman Xiao Bin Lomo, kenapa kakek ini melakukan perjalanan seorang diri saja? Karena penasaran ia mengejar terus sampai ke kaki pegunungan Khao Li Kung San. Sampai di kaki gunung ini ia menjadi bingung karena kehilangan jejak kakek yang dikejarnya. Daerah itu amat sunyi, tidak ada penduduk, dan ia tidak dapat menduga ke arah mana kakek itu pergi, juga tidak tahu di mana adanya markas para pendeta Tibet yang telah membasmi Beng Kao. Menurut penuturan kedua orang gadis itu, katanya para pendeta Tibet bermarkas di pegunungan Khao Li Kung San di lembah sungai Nuqiang. Mulailah ia pergi mencari sungai yang dimaksudkan. 2 hari lamanya ia berputaran, akhirnya ia dapat melihat sungai itu. Dari sebuah lereng yang tinggi dan terjal, ia melihat sungai itu jauh di bawah, tampak kecil berliku-liku dan airnya berwarna biru dengan buih putih menabrak batu-batu. Tiba-tiba terdengar suitan nyaring dan Qiang Liong cepat melempar diri ke bawah. Beberapa batang anak panah menyambar dan lewat di atas tubuhnya. Ketika ia meloncat bangun, tempat itu sudah terkepung oleh 7 orang laki-laki tinggi besar dipimpin oleh seorang Wesio berkepala gundul dan berjubah merah. Keadaan 7 orang laki-laki itu sama dengan 20 orang yang mengeroyok Xiang Kui dan Xiang Hui, maka Qiang Liong cepat menduga bahwa mereka ini tentulah orang-orang Hesi-Hesia dan Wesio itu tentulah seorang di antara pendeta Tibet yang memimpin barisan itu. Maka ia bersikap waspada dan juga girang karena tanpa disangka-sangka ia mendapatkan jejak markas yang dicarinya.
Dengan sikap tenang ia menghadapi Wesio itu dan berkata, "Bukankah kalian ini orang-orang Hesi-Hesia dan Lo Suhu ini seorang pendeta Tibet?" Pertanyaan Qiang Liong menimbulkan kekagetan kepada mereka. Wesio itu pun membelalakkan matanya yang bundar dan memandang penuh selidik, kemudian terdengar suaranya yang nyaring dengan logat kaku. "Orang muda, engkau siapakah dan bagaimana engkau dapat mengenal kami? Apakah engkau ada keperluan menghadap pimpinan kami? Aku si Qiang bernama Liong dan aku dapat mengenal Lo Suhu sekalian karena sudah banyak aku mendengar tentang pasukan Hesi-Hesia. Memang aku ingin bertemu dengan pimpinan kalian, terutama sekali untuk minta kembali seorang anak kecil bernama Kam Han Ki dan 2 orang nona yang beberapa hari yang lalu kalian culik." "Keparat, orang Beng, kau mencari mampus!" serbu, teriak pendeta itu yang mendadak berubah sikapnya menjadi galak sekali. 7 orang laki-laki tinggi besar itu serentak mentaati komando ini dan bagaikan harimau-harimau kelaparan mereka menubruk Qiang Liong dengan serangan-serangan ganas. Kini mengertilah Qiang Liong mengapa Xiang Kui dan Xiang Hui mengamuk dan membunuhi semua orang Hesi-Hesia yang mengeroyok mereka. Kiranya selain 2 orang gadis itu mendendam karena kematian keluarga mereka dan terculiknya adik mereka, juga orang-orang Hesi-Hesia ini amat kejam dan ganas, seperti iblis-iblis yang haus darah. Bahkan gerakan 7 orang ini berbeda dengan para pengeroyok Xiang Kui dan Xiang Hui. Gerakan 7 orang Hesi-Hesia ini biarpun sama ganas dan kasar, namun lebih dahsyat dan jelas bahwa mereka ini memiliki kepandaian ilmu silat yang lumayan dan keberanian yang nekat. Qiang Liong tidak menyia-nyiakan waktu. Tubuhnya bergerak ke kiri dan begitu kaki tangannya menyambar, 4 orang pengeroyok sudah roboh, tak mampu bangkit kembali. 3 orang Hesi-Hesia yang lain kaget setengah mati. Mata mereka sampai terbelalak kaget, akan tetapi hal ini sama sekali tidak disusul oleh rasa takut karena buktinya mereka berteriak parau dan menyerbu makin dahsyat lagi dengan golok mereka. Pendeta berkepala gundul itu juga terkejut dan kini menghunus pedangnya lalu ikut menyerbu, gerakannya amat kuat dan pedangnya mendatangkan angin.